Sajian blockbuster yang paling ditunggu tahun ini adalah film ketiganya Deadpool yang akhirnya resmi memiliki judul Deadpool and Wolverine. Yang berbeda bukan hanya penampilan Wolverine yang akhirnya kembali berbagi frame dengan Deadpool yang mana pernah terjadi dalam film X-Men Origin Wolverine, tapi juga karena film ini sekarang berada di rumahnya yang berbeda setelah franchise X-Men pulang kampung, yaitu di Marvel Studios. Official teasernya sudah dirilis di ajang Super Bowl baru-baru ini. Dan Universe, let's talk about it. Film ini akan disutradarai oleh Shawn Levy dan akan menjadi tindak lanjut langsung dari ending film Deadpool kedua yang pernah dirilis di bawah naungannya Fox. Di mana pada saat itu Deadpool menggunakan time travel watch-nya Cable untuk kembali ke masa lalu mengubah sejarah. Tindakannya ini membuat Deadpool akhirnya ditangkap oleh TVA. Detail menarik apa saja yang bisa kita dapatkan di official teaser ini? Let's break it down. Happy birthday to you. Alright, okay. Pembukaan teaser menampilkan Wade Wilson yang diperankan oleh Ryan Reynolds merayakan ulang tahun bersama dengan keluarga barunya. Sebuah kue ulang tahun dengan foto selfie rame-rame yang di dalamnya ada Dopinder, Yukio, Blind All, Vanessa, Negasonic Teenage Warhead, Shatterstar, Peter, dan Buck. Dopinder masih diperankan oleh Karan Soni, Shatterstar diperankan oleh Lewis Tan, Colossus diperankan oleh Stefan Kapicic, namun dalam polesan CGI, Buck masih diperankan oleh Randall Reader, Negasonic Teenage Warhead diperankan oleh Brianna Hildebrand, Yukio diperankan oleh Sholi Kutsuna, Leslie Uggams memerankan karakter Blind All, dan Morena Baccarin sebagai Vanessa. It's been a challenging few years, for sure. But I'm happy. That is because of each and every one of you. I'm the luckiest man alive. Seperti yang kita ingat dari film Deadpool kedua, Vanessa sudah meninggal. Begitu juga dengan Peter dan Shatterstar ketika mereka beraksi sebagai X-Force. Namun sejak Wade Wilson memutuskan untuk kembali ke masa lalu menggunakan jam tangannya Cable untuk mengubah sejarah, maka kematian mereka berhasil dicegah. Namun jika mengikuti aturan waktu di MCU, maka sekarang Deadpool menjalani hidupnya di alternate timeline. Deadpool di sini memakai wig, yaitu rambut palsu yang sepertinya merupakan referensi untuk Ken dari mainan Barbie. Dalam filmnya sendiri Ken diperankan oleh Ryan Gosling. Untuk sekedar diingat, Deadpool ini adalah karakter yang pertama kali diperkenalkan pada bulan Februari tahun 1991 melalui cover komik The New Mutants isu 98 yang diciptakan oleh Rob Liefeld dan Fabian Nicieza. Jadi, mungkin saja dengan dirilisnya official teaser perdana untuk Deadpool 3 ini dengan menampilkan adegan pembuka perayaan ulang tahun Wade Wilson, mungkin juga sebagai pengingat bahwa di bulan ini, pada tahun 1991, cover komik The New Mutants isu 98 dibuat yang menampilkan Deadpool. Dalam film pertama dan kedua, Vanessa diceritakan hanya sebagai manusia biasa dan menjadi istrinya Wade Wilson. Namun dalam komik, Vanessa sebenarnya adalah copycat yang memiliki kemampuan shape-shifting sama seperti Mystique. Ada sebuah teori dan rumor yang beredar bahwa Morena Baccarin akan memerankan karakter Vanessa yang memiliki kemampuan supernya, yaitu sebagai copycat. Make a wish, buddy. Wade Wilson? Who's asking? Di tengah perayaan ulang tahunnya, seseorang mengetok pintu dan setelah dibuka rupanya mereka adalah Minutemen dari TVA. Ada detail menarik yang bisa kita tangkap dalam adegan ini, yaitu nomor kamar apartemennya Wade Wilson. Nomor 17 bisa saja merupakan referensi untuk komik Deadpool volume 4 isu nomor 17 yang dirilis pada tahun 2009. Komik ini menarik untuk dijadikan sebagai acuan atau dasar teori untuk filmnya nanti. Dalam komik tersebut, Deadpool mencoba untuk mendekati X-Men dan datang ke Utopia yang pernah menjadi markas utama kaum mutant dan X-Men. Oh iya, sekedar fun fact, meskipun dia mutant, tapi Deadpool ini tidak pernah bergabung dengan X-Men secara resmi. Meskipun dia selalu pengen bergabung dengan tim tersebut. Upaya Deadpool dalam komik ini untuk mendekati X-Men dan bergabung ditolak oleh Cyclops karena takut Deadpool tidak bisa dikendalikan. Setelahnya, X-Men difitnah oleh ayah seorang mutant bocil kecil di televisi yang membuat Deadpool akhirnya berniat membunuh si tukang fitnah tersebut. Cyclops selalu menyadari aksi Deadpool tersebut bisa merusak reputasi X-Men dan mencoba untuk menghentikan Deadpool. Namun terlambat karena Deadpool akhirnya muncul di TV dengan kostum X-Men buatannya sendiri untuk membunuh si tukang fitnah tersebut. Rupanya, fitnahan ini adalah ulah dari Norman Osborn yang selalu mencoba merusak reputasi X-Men. Dalam film kedua, Colossus merekrut Deadpool untuk menjadikannya sebagai anggota X-Men dan membawanya ke X-Mansion setelah Deadpool meledakkan dirinya menjadi berkeping-keping. Namun sayang, Deadpool bertindak terlalu jauh yang membuat Colossus marah karena Deadpool melanggar aturan untuk tidak membunuh dan dia pun tidak jadi bergabung dengan X-Men, lalu membentuk timnya sendiri yang bernama X-Force. Whoa. Is that supposed to be scary? Pegging isn't new for me, friendo, but it is for Disney.
Balik lagi ke trailer, Minutemen datang untuk menangkap Wade Wilson. Mereka datang dengan memamerkan prune stick atau time stick. Perangkat ini mampu mengubah aliran waktu targetnya yang pernah terlihat ketika Hunter B-15 menangkap Loki dengan mudah dengan merubah aliran waktunya. Namun dalam adegan ini, Wade Wilson mengejek dengan mengatakan sodomi bukan hal yang baru untuk dia, tapi itu adalah hal yang baru untuk Disney. Lalu dia melihat ke kamera. Yes, inilah breaking the fourth wall yang digunakan oleh Wade Wilson untuk mengejek Disney sebagai platform yang ramah keluarga. Sekaligus juga merupakan callback, di mana di film pertama, ketika merayakan Hari Perempuan Sedunia, Wade Wilson membolehkan Vanessa untuk mensodomi dirinya. Dan akhirnya, Minutemen yang lain membuka time door lalu menangkap Wade Wilson untuk membawanya ke TVA. Sama seperti ketika Loki pertama kali ditangkap oleh Hunter B-15. Mr. Wilson. Kalau kita mengingat penangkapan Loki, Hunter B-15 mereset timeline karena tidak diperbolehkan pada saat itu. Namun ending Loki season kedua memperlihatkan tujuan TVA kini berbeda, di mana TVA sekarang memelihara multiverse, dengan Loki kini menjadi God of Stories. Jadi kemungkinan timeline ini tidak akan diprune oleh TVA. Tugas TVA sekarang adalah mendeteksi keberadaan varian Kang the Conqueror di multiverse serta ancaman multiverse yang lainnya. Dan mungkin saja Deadpool dianggap sebagai ancaman multiverse karena dia memiliki time travel watch yang sebenarnya merupakan milik Cable. Ada lagi perbedaan di sini di mana Loki pada saat itu ditangkap oleh Hunter B-15 dengan memberikannya time collar yang membuat Loki bisa dikendalikan dengan menggunakan time twister. Time collar ini juga serupa tapi tak sama dengan mutant inhibitor collar yang digunakan oleh Deadpool di film kedua yang berfungsi untuk menahan kekuatan mutannya. Tapi dalam teaser ini Deadpool tidak dipasangkan time collar. Lalu kita berkenalan dengan karakter Paradox yang menjadi agen TVA yang levelnya setara dengan agen Mobius. Dalam komik wajah mereka sama dan merupakan cloningan. Mobius sendiri diperankan oleh Owen Wilson. Dalam ending season kedua Loki, Mobius berniat untuk mencari kehidupannya di timeline. Jadi wajar kalau dia sedang tidak berada di TVA. Sehingga yang diperlihatkan adalah agen Paradox yang diperankan oleh Matthew McFadden. You appear to have soiled yourself while unconscious. I wasn't unconscious. Who are you? Why am I here? Walk with me. Nama Paradox sendiri sebenarnya sama seperti Mobius dan Ouroboros, yang karakternya juga diperkenalkan di Loki season kedua. Paradox, Mobius, dan Ouroboros adalah istilah filosofi, matematika fisika, dan mitologi yang kaitannya erat dengan siklus yang tidak berkesudahan. Paradox adalah situasi yang pernyataannya terlihat masuk akal atau benar pada awalnya, tapi sebenarnya mengandung kontradiksi atau ketidaksesuaian logis yang membuatnya sulit untuk dipahami. Bingung? Sederhananya begini, bayangkan sebuah pernyataan, kalimat ini adalah bohong. Kalau pernyataan itu benar, maka itu adalah bohong, yang berarti itu benar. Tapi kalau itu adalah pernyataan bohong, maka seharusnya itu benar. Ini menciptakan kebingungan kan? Karena kita tidak bisa menentukan apakah pernyataan itu benar atau bohong. Nah, di Loki season kedua juga terjadi paradoks di mana kita tidak bisa menentukan siapa sebenarnya yang pertama kali membuat official handbook TVA, Ouroboros atau Victor Timely. Wait. You are special. Paradox lalu membawa Wade Wilson menuju ke ruangan lain, di mana ketika sebuah pintu terbuka, kita melihat di kejauhan di dinding ada mural aliran waktu dengan logo waktu di tengahnya, yang sebenarnya disebut sebagai Temporal Loom di Loki season kedua. Setelah Temporal Loom rusak, akhirnya Loki yang kini bertugas menjadi Temporal Loom hidup dan mendedikasikan hidupnya untuk menjaga seluruh timeline yang aliran waktunya berbentuk menyerupai Yggdrasil atau pohon kehidupan dalam mitologi Asgard. Dalam ruangan ini, kita juga bisa melihat salah satu karakter dari kejauhan yang mirip seperti Victor Timely. Kita lalu melihat Wade Wilson menatap kostum Deadpool-nya yang tergantung di lemari. Dengan Wade Wilson menggunakan sebuah name tag di dadanya. Mungkin dia sedang berada di salah satu alternate timeline di mana Wade Wilson berprofesi sebagai staf di sebuah perusahaan. Lalu dia menggunakan kostum tersebut dan tiba di sebuah lokasi hutan bersalju. Jelas ini bukan di The Void, melainkan sebuah wilayah yang dia tuju untuk menjalankan misi yang ditugaskan oleh TVA. Nanti akan kita bahas. This is your chance to be a hero among heroes. Paradox kemudian menunjukkan kepada Wade Wilson layar monitor yang menampilkan adegan dari film Avengers Age of Ultron dan dari film Thor Ragnarok. Sementara di bagian kiri bawah kita bisa menemukan video Deadpool yang memakai setelan jas berwarna hitam. Di adegan berikutnya ada adegan yang diambil dari film Captain America and the Winter Soldier, mulai dari pertarungan Captain America di atas kapal melawan Batroc the Leaper, lalu ada adegan ketika Captain America mendarat di atas kapal, dan di sebelahnya ada adegan ketika Captain America menatap marah ke arah Tony Stark dalam film Captain America Civil War. Menariknya di sini Wade Wilson melakukan hormat kepada Captain America. I smell what you're stepping in, Sensei. Your little cinematic universe is about to change forever.
Lalu adegan beralih ke sebuah daratan tandus dengan iring-iringan kendaraan dari kejauhan, dan kemudian seseorang berkepala pelontos membelakangi kamera. Terlihat seperti sedang duduk di kursi. Mungkinkah ini adalah Profesor X? Atau mungkin saja ini adalah karakter yang diperankan oleh Emma Corrin, yaitu Cassandra Nova. Memang belum terkonfirmasi karakter yang diperankannya, tapi banyak spekulasi yang mengatakan bahwa Emma Corrin akan menjadi Cassandra Nova dalam film ini. Apalagi telinganya memang agak lancip, sama seperti Cassandra Nova dalam komik. Pertama kali diperkenalkan dalam komik New X-Men isu nomor 114 yang dirilis pada tahun 2001. Dia adalah saudari kembarnya Charles Xavier alias Profesor X. Jadi pada saat berada dalam rahim ibunya yaitu Sharon Xavier, Cassandra Nova ini dideteksi oleh Charles sebagai entitas jahat yang membuatnya menggunakan kemampuan psikisnya untuk membunuh Cassandra sejak dalam kandungan dan menyebabkan Sharon keguguran. Ini diceritakan dalam komik New X-Men volume 1 isu nomor 121 yang dirilis pada tahun 2002. Namun ternyata dia masih hidup dan mampu membentuk tubuhnya yang baru. Beralih ke adegan singkat berikutnya, Deadpool berada di sebuah ruangan yang mirip seperti goa. Lalu ada adegan Deadpool tiba di sebuah bar di mana dia sedang menuju ke sebuah ruangan yang dimana di situ ada Wolverine memakai setelan jas putih. Ini adalah Patch yang merupakan nama lain yang pernah digunakan oleh Logan. Dia menggunakan nama ini ketika berada di Madripoor dan ini adalah nama pemberian dari Reservis. Madripoor sendiri sudah pernah diperlihatkan dalam series The Falcon and the Winter Soldier dan Reservis pernah ditampilkan dalam film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Saya malah curiga kalau ini adalah Princess Bar yang juga dikunjungi oleh Sam Wilson, Bucky Barnes, dan Zemo di The Falcon and Winter Soldier. Dan lokasinya memang berada di Madripoor. I'm the Messiah. I am Marvel Jesus. Wade Wilson kemudian mengatakan, I am Marvel Jesus, mirroring Tony Stark yang ketika melakukan snap juga mengatakan, I am Iron Man. Ini bisa saja menjadi sindiran, di mana ketika Iron Man melakukan snap untuk menghancurkan Thanos dan pasukannya, maka MCU pun berangsur-angsur terpuruk. Sementara kalimat ini diharapkan akan kembali mengangkat MCU dengan menjadikan Deadpool sebagai Mesias dan juru selamat MCU melalui kalimat tersebut. Wade Wilson akhirnya mendapatkan kostumnya. Di sini kostumnya Deadpool dibuat oleh seorang pria parubaya yang membantu Wade Wilson untuk mengenakan kostumnya. Dalam seri She-Hulk untuk pertama kalinya diperkenalkan konsep perancang kostum superhero dan kemungkinan ini berada di TVA. Perbedaan mencolok adalah logo Deadpool di bagian belt pinggangnya yang kali ini menampilkan logo Deadpool yang sangat komik akurat, berbeda dengan kostum Deadpool terdahulu. Beralih ke adegan berikutnya, Deadpool terlibat pertarungan dengan Minutemen di sebuah hutan bersalju. Ini terlihat sama seperti di adegan sebelumnya. Asumsi saya, ini adalah hutan yang sama seperti yang pernah diperlihatkan dalam film Avengers Age of Ultron di bagian awal. Karena di adegan sebelumnya, Paradox mengajak Wade Wilson untuk melihat monitor di TVA yang menampilkan salah satu adegan dari film tersebut. Mengingat Deadpool bisa breaking the fourth wall, maka bisa saja Deadpool punya misi untuk menggagalkan kematian Pietro Maximoff di sini dengan merekrutnya. Apalagi para fans sangat kecewa sama MCU yang telah menyia-nyiakan Pietro Maximoff alias Quicksilver dalam film tersebut. Kemudian adegan berikutnya masih di sebuah daratan bersalju. Kali ini kita melihat logo 20th Century Fox yang runtuh. Rasanya ini adalah lokasi yang berbeda, meskipun juga sama-sama bersalju. Kemungkinan ini adalah The Void yang terletak di akhir waktu yang digunakan untuk mengirim segala sesuatu yang telah diprune atau dipangkas oleh TVA. Salah satu Minutemen meminta tolong kepada Deadpool untuk diselamatkan. Ternyata di adegan setelahnya Minutemen ini dimangsa oleh sesosok entitas yang tidak lain adalah Alioth. Alioth ini sudah diperlihatkan dalam episode kelima season 1 Loki. Dan di ending season kedua, Ravonna Renslayer dikirim ke The Void dan terlihat seperti berhadapan dengan Alioth. Deadpool sendiri terkejut melihat Minutemen tersebut dimangsa oleh Alioth. Sama seperti bagaimana terkejutnya Kamala Khan alias Miss Marvel ketika pertama kali melihat Goose menelan orang. Di sekitar Deadpool juga terdapat sejumlah kendaraan perang gurun pasir dengan beberapa sel berbentuk bola di belakangnya, lalu berlanjut ke adegan berikutnya ketika Deadpool sedang bertarung di dalam mobil dengan tangannya patah. Tentu saja dia memiliki healing factor untuk bisa segera menyembuhkannya. Sekilas kita juga melihat Deadpool menggunakan hand Gatling gun, yang mana sebenarnya ini merupakan salah satu senjata yang pernah digunakan oleh Lady Deadpool. Nah, ada rumor sebelumnya yang mengatakan bahwa keterlibatan Taylor Swift dalam film Deadpool ketiga ini, salah satu spekulasi mengatakan kalau Taylor Swift akan memerankan karakter Lady Deadpool. God, I love this part. Wait!
Dan akhirnya kita bertemu dengan sosok bertopeng yang menggunakan tudung dan jubah lusuh. Sekilas dia mirip seperti Dr. Doom yang berdiri di atas sebuah kendaraan perang besar. Kendaraan ini sempat terlihat diiring-iringan kendaraan di adegan sebelumnya. Deadpool juga sekilas terlihat bertarung melawan orang ini. Dan sosok yang sama terlihat bersama dengan Pyro. Dia pertama kali diperkenalkan dalam film X-Men kedua dan kembali hadir dalam film X-Men ketiga, yaitu The Last Stand. Nama aslinya adalah John Allardyce yang pertama kali diperkenalkan dalam komik The Uncanny X-Men isu nomor 141 yang dirilis pada tahun 1981. Dia bisa memanipulasi api dan membentuk sesuka hatinya. Selain itu, di bagian belakang sosok yang mirip seperti Dr. Doom ini juga terdapat helicarrier yang sudah usang dan terjatuh. Lalu juga ada kendaraan perang Chitauri yang bernama Leviathan yang dihadapi oleh Avengers dalam film pertama. Dan jauh di belakang ada Golden Bridge yang juga pernah dihancurkan oleh Magneto dalam film X-Men The Last Stand. Beralih lagi ke adegan berikutnya, Deadpool berlindung di balik sebuah batang pohon besar sambil mengangkat tangannya. Callback dari film pertama ketika Deadpool menghadapi Ajax dan pasukannya. Sementara di belakangnya ada mobil yang dalam kondisi terbalik. Di sini Deadpool menghadapi Minutemen. Artinya kemungkinan adegan ini masih dalam tahap penangkapan Deadpool yang tidak berhasil pada saat dia ditangkap di apartemennya. Atau dia mungkin berhasil kabur dari TVA. Sama seperti Sylvie yang juga berhasil kabur dari TVA di season pertama Loki. Don't just stand there, you ape. Give me a hand up. Nope. I'm actually okay, thank you very much. Sementara itu Deadpool terhempas menghancurkan tembok dan menghantam logo 20th Century Fox. Kemungkinan di sini dia berhadapan dengan Wolverine sesuai dengan bocoran video lokasi syuting yang sudah beredar sebelumnya. Dan adegan yang ditunggu adalah Wolverine yang datang untuk menemui Deadpool. Dalam sebuah TV spot, sosoknya diperlihatkan dengan tampilan yang sangat kabur. Dan di sini Wolverine akhirnya menggunakan kostum komik klasik akuratnya, meskipun dia tidak menggunakan topeng klasiknya. Hugh Jackman akhirnya beneran kembali ke perannya sebagai Wolverine alias Logan. Dia mengeluarkan cakar adamantiumnya dan akhirnya menikam Deadpool. Detail terakhir adalah sebuah komik di samping mereka. Dan itu adalah komik Secret Wars isu nomor 5 yang dirilis pada tahun 2015. Sampulnya tentu saja menampilkan Dr. Doom dan dalam komik ini mengambil cerita tentang God Emperor Doom. Memang pada dasarnya alur cerita Secret Wars menampilkan villain utama God Emperor Doom sebagai villainnya dan mungkin ini sudah menjadi pertanda utama bahwa Kang the Conqueror memang akan digantikan oleh Dr. Doom sebagai big bad villain di Secret Wars nanti, menyusul dipecatnya Jonathan Majors dari Disney. Dan akhirnya kita melihat title dari film Deadpool ketiga ini yang diberi judul Deadpool and Wolverine. Artinya dua karakter utama kita dalam film ketiga nanti adalah Deadpool dan Wolverine yang akhirnya membangun team up untuk bekerja sama menyelamatkan Marvel Cinematic Universe. Memang kedua karakter ini adalah karakter ikonik yang diharapkan bisa menyelamatkan MCU dari kehancuran yang memang sejak film Avengers Endgame dan Spider-Man No Way Home sudah semakin terpuruk. Itu dia beberapa detail yang bisa kita dapatkan dalam official teaser Deadpool and Wolverine yang baru saja dirilis. Kasih tahu tanggapan kalian tentang teaser trailer ini dan kalau ada detail lain yang mungkin terlewatkan untuk kita bahas di video kali ini, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat membershipnya. Terima kasih juga buat super thanks-nya. It's time pamit di sana out. My name is Eka. Stay safe and until next time.